Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBKP Kelas Jakarta Kalimantan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, syukur Tuhan telah bangunkan kami dengan selamat dan memungkinkan mengikuti sapaan sabda Tuhan di pagi hari ini. Tolong hamba berfirman ya Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka adalah kata yang indah untuk didengar setiap orang. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang rela diperbudak oleh orang lain. Semua ingin menikmati kemerdekaan. Memang kemerdekaan adalah hak setiap orang, siapapun dia. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Manusia butuh kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari penghukuman dosa, dari rasa bersalah, dari perhambaan hukum Taurat, dan dari ketakutan akan kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan di pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan peranan roh Allah yang mengubah dan memerdekakan. Apa sebenarnya hubungan antara memerdekakan dan mengubah? Kalau kita lihat teks ini dalam konteksnya, agar bebas dari perhambaan hukum Taurat. Paulus menyebut orang yang sudah terbebas dari hukum Taurat adalah orang yang tidak terselubung lagi. Perhatikan, ada orang tertib pakai helm karena takut polisi. Ada orang jujur karena takut dilihat orang lain. Ada orang kelihatannya alim karena tetangganya. Kalau saat pandemi COVID-19 ini, ada yang pakai masker hanya karena takut dipukul polisi seperti di Ambon, atau disuruh petugas putar balik ke daerah asal. Perilaku ini masih berada di bawah perbudakan hukum Taurat, melakukan kebaikan atau keagamaan oleh karena tuntutan dari hukum, bukan kesadaran murni yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Ada yang menyebut dirinya Kristen, namun hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja melaksanakan Pekan Doa GBKP tahun 2020. Bisa saja kita berdoa karena takut kemalangan menimpa kita bila tidak melakukannya. Kita mengucap syukur kepada Allah karena bila tidak, maka tidak akan memperoleh apa-apa lagi. Melakukan sesuatu yang baik karena berharap Tuhan memberikan hadiah kepada kita pada hari akhir nanti, dan kita akan memperoleh banyak mahkota di surga. Timbul pertanyaan, seperti itukah pola pikir kita? Jika begitu, sebenarnya kita belum merdeka. Hai anggota jemaat GBKP Kelas Jakarta Kalimantan, seperti apakah kemerdekaan Anda? Apakah yang membuat Anda berdoa? Adakah seperti berbicara dengan Bapa di tempat yang tersembunyi? Apa yang menyebabkan Anda membuka dompet lalu memberi dengan bebas? Adakah karena Anda mengasihi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemiskinan dan merasa bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita, sehingga kita ingin memberikannya kembali untuk Kristus? Apa yang membuat saudara-saudara hidup jujur, hidup benar, dan taat pada peraturan? Apakah karena ada penjara? Tidak, saudara-saudara. Biarpun tidak ada penjara, biarpun tidak ada polisi, kita harus tetap hidup suci, hidup tertib, hidup sopan, sama seperti sekarang ini. Itulah arti kemerdekaan dari hukum Taurat. Saudara hidup benar bukan oleh karena tuntutan dari sesuatu yang berada di luar diri kita, misalnya hukum. Namun kita hidup benar oleh karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran, dan kesucian. Orang yang belum merdeka dari perbudakan hukum Taurat mungkin memiliki citra yang baik. Orang melihat dia sebagai orang yang baik, penuh kasih,
alim, taat agama dan sebagainya. Namun tanpa kelahiran kembali atau dimerdekakan oleh Roh Tuhan, ia tidak akan memiliki integritas yang sejati. Ukuran watak seseorang yang sesungguhnya adalah apa yang akan dilakukannya kalau dia tidak akan ketahuan, tidak ada yang melihatnya. Ibarat di kantor lah, ada pimpinan atau tidak, ia bekerja disiplin. Ibarat di sekolah lah, ada guru atau tidak, ia belajar dengan baik. Ibarat pedagang, dilihat oleh pembelinya atau tidak, timbangannya pas. Jadi Roh Allah memerdekakan, Roh Allah mengubahkan. Jadi selain memerdekakan dari hukum Taurat yang telah menjadi selubung, Roh Allah juga mengubahkan kita semakin serupa dengan gambar Allah yang mulia. Pengubahan ini sendiri bertujuan supaya kita menjadi sebuah cermin, seperti cermin ini, dengan wajah yang terbuka, yaitu ketika orang lain melihat kita seperti mereka melihat Allah, dan kemudian orang lain memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tepat sekali apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat 17. Roh yang menyertai dan akan diam di dalam kita menjadi penolong yang luar biasa. Ibarat pengalaman kerang dengan kepiting. Kerang adalah jenis binatang laut yang tidak bermata, sama seperti keong. Seringkali ia mengalami luka dan merasa sakit karena dipacu ikan pada waktu ia membuka rumahnya. Sesudah merasa sakit, barulah ia cepat-cepat menutup rumah pelindungnya. Melihat keadaan ini, saudara-saudara, kepiting berkata, "Hai kerang, engkau sungguh-sungguh makhluk yang malang. Oleh karena engkau tidak dikaruniai sepasang mata, selalu saja engkau terlambat. Setelah sakit baru mencari perlindungan. Sebab itu kalau engkau setuju, aku suka bekerja sama denganmu. Aku akan bertugas menjadi mata bagimu. Kalau nanti engkau membuka rumahmu, akulah yang akan mengawasi keadaan sekitarmu. Kalau ada bahaya mengancam, aku akan memberi isyarat dari dalam. Dan engkau harus cepat-cepat menutup rumah pelindungmu. Tentulah hal itu terjadi kalau engkau setuju agar aku berdiam di dalam rumahmu." Kepiting kemudian menjadi mata bagi kerang. Dan kata cerita itu, konon mengapa kita sering menemukan kepiting kecil di dalam rumah pelindung kerang. Demikianlah saudara-saudaraku, Roh Tuhan bekerja untuk membimbing, untuk menguatkan, dan untuk menghibur kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu mengingatkan kami agar kami membuka hati kami, agar Engkau melalui Roh-Mu yang kudus mengendalikan kami, sehingga melalui perilaku kami semakin banyak orang memuliakan Engkau. Saat ini kami berdoa Bapa tentang kondisi new normal life, PSBB, tenaga medis, dokter, perawat, relawan, TNI Polri, gereja-gereja, ilmuwan, KKR Zaitun yang rentan terhadap COVID-19, BPMK GBKP Kelas Jakarta Kalimantan, dan BPMR Seklasi Jakarta Kalimantan. Biarlah Roh Kudus yang keturunannya kami peringati saat ini memampukan kami menghadapi dan mengatasi pergumulan berat yang dialami jemaat kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.